إما والتذكر والتذكيرا والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإفادة والاستفادة والحث على التمسك والحث على التمسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى دعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله ومرضاته ومرضاته وقربه وقربه وثوابه وثوابه. للعلامة عبد الله بعلوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Sullamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq yang disusun oleh Alamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid dharain ila angkol sampai pada perkataan beliau fasal, pemisah, diberikan judul oleh sebagian ulama fi syurutit taharati wa arkanit tayammum. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan syarat-syaratnya bersuci, syarat-syarat sahnya seseorang bersuci, baik itu mandi atau wudu atau tayammum. Maksud syarat sah di sini apa? Yaitu bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Jadi kapan wudu bisa menjadi sah dipakai buat sholat, bernilai ibadah dan wudunya mendapatkan pahala? Jadi kapan mandi bisa sah, mengangkat hadas? Berarti selain bernilai ibadah, masalah mengangkat hadas. Jadi sah tidak mengangkat hadasnya. Ini masalah berkaitan dengan keabsahan mengangkat hadasnya itu sendiri, serta menjadikan amalan tersebut, mandi atau wudu atau tayamum misalnya, bernilai ibadah dan berpahala. Jadi bagaimana caranya supaya wudu kita, mandi kita, tayamum kita itu bisa sah dipakai buat beribadah? Kalau wudu dan mandi sah mengangkat hadas. Wudu mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar. Sehingga orang yang melakukannya itu berpahala. Maka ada syarat-syaratnya. Alamah Ba'alawi mengatakan syurutut thaharah al-Islam. Syarat-syarat sahnya bersuci sehingga aktivitas bersuci tadi dinilai mengangkat hadas, sah dipakai beribadah,
berpahala orang yang melakukannya harus dilakukan oleh orang Islam. Artinya apa? Berarti aktivitas toharohnya orang-orang kafir itu tidak sah. Maka orang kafir tidak sah. Berbeda dengan mensucikan najis. Di sini, toharoh di sini yang dibahas di sini hanya toharoh yang berkaitan dengan hadas. Toharoh yang berkaitan dengan hadas. Kenapa? Karena toharoh yang berkaitan dengan najis itu sah dilakukan oleh siapapun. Sah dilakukan oleh siapapun. Siapapun. Benar-benar oleh siapapun. Sehingga apabila misalnya di pelataran rumah kita ada najis, lalu hujan turun, membersihkan najis tersebut, suci tidak? Suci. Itu kalau najis. Kucing makan tikus, makan kadal, mulutnya banyak darah, najis enggak? Najis. Kemudian kucing itu pergi, kemudian minum di selokan atau minum di sungai kecil atau minum di danau, sehingga bersih mulutnya. Suci tidak? Suci. Begitu. Jadi kalau masalah najis, suci dilakukan oleh siapapun, tidak membutuhkan niat bahkan. Jadi kita nggak sengaja numpahin air, ternyata najis kemudian hilang, itu sudah sah. Jadi najis itu tidak butuh niat, tidak butuh syarat, yang penting bersih dengan aliran air. Ya, bersih dengan aliran air. Seperti yang telah kita bahas bersama. Tapi kalau hadas, tidak. Kalau hadas ada syaratnya, kenapa? Karena terikat dengan ibadah, mahdoh, ritual. Begitu. Yang pertama, Islam. Maka orang kafir tidak sah. Adapun mandinya orang kafir yang dinilai sah, hanya apabila, masih ingat nggak mandinya siapa? Yang bisa menentukan sah atau tidak mandi tersebut. Mandinya orang kafir yang bagaimana? Bismillah, Allahumma barik lana fi rizqina benar. Orang kafir yang mau masuk Islam? Tidak. Karena masuk Islam tidak butuh mandi. Sudah kita bahas, yang jadi masalah itu bukan mandi masuk Islamnya. Tapi ketika dia masih dalam keadaan kafir ini, apakah punya hadas besar atau tidak? Kalau dia punya hadas besar ketika masuk Islam, ya wajib mandi sebelum melaksanakan ibadah yang lain. Bukan itu yang ditanya. Jadi benar-benar dia masih dalam keadaan kafir. Namun mandinya menentukan sah atau tidaknya. Jadi dia harus mandi dan mandinya harus sah. Yaitu seorang wanita kitabiyah yang punya suami muslim. Wanita ahli kitab yang punya suami muslim. Tapi ingat, ahli kitab dalam mazhab Syafi'i udah, kalau dalam mazhab Syafi'i makanya udah nggak ada. Karena harus Bani Israel asli. Ya. Seminimalnya itu mereka udah menjadi Kristen atau Yahudi sejak sebelum Nabi diutus. Anak keturunannya itu masih boleh. Tapi kalau kebanyakan orang Kristen, apalagi di Indonesia, itu baru masuk Kristen ketika Portugis sama Belanda masuk. Baru berarti. Tapi kalau dalam pandangan sebagian mazhab yang lain ya sah. Maksudnya ahli kitab itu termasuk orang Yahudi dan Nasrani hari ini. Intinya adalah kita bicarakan wanita kitabiyah. Terlepas mau ikut mazhab yang mana, definisi wanita kitabiyahnya ini. Wanita ahli kitab punya suami muslim. Wanita ini haid. Wanita ini haid. Wajib mandi enggak setelah haid? Wanita ahli kitab ini wajib mandi enggak setelah haid? Enggak. Kenapa wajib mandi? Kapan wajib mandi? Kalau mau melayani suaminya. Kalau dia mau melayani suaminya baru wajib mandi. Tapi sebelum itu enggak wajib mandi. Buat apa mandi? Mau ke gereja mau mandi? Enggak kan? Emangnya wajib mandi ke gereja? Kan enggak. Tapi dia wajib mandi ketika akan melayani suaminya. Maka suaminya bilang dulu, mandi dulu. Dan harus sesuai dengan tata cara mandinya Islam. Begitu. Supaya apa? Supaya halal bagi suaminya. Ya, itu satu-satunya keadaan orang kafir sah
tapi tidak menjadi pahala tentu saja. Karena mereka masih kafir. Jadi hanya keabsahan agar dia halal bagi suaminya saja. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ini yang pertama. Jadi ibadahnya orang kafir itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspeknya. Maksudnya tidak akan menjadi pahala. Oh, tapi kan Allah Maha Adil. Kalau orang-orang kafir berbuat baik bagaimana? Masa tidak dibalas juga? Apa jawabannya? Dibalas di dunia, betul sekali. Orang-orang kafir itu dibalasnya di dunia. Tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Begitu ya. Baik. Syarat yang kedua, sebuah ibadah berkaitan dengan thaharah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya apabila dilakukan oleh orang yang tamyiz. Apa tamyiz? Ya, tamyiz apa? Orang yang sudah bisa memahami mana benar mana salah, cirinya kalau anak-anak sudah bisa beristinja. Ciri-ciri paling mudahnya itu sudah bisa beristinja. Karena kalau bisa makan belum tentu bisa beristinja, bisa makan sendiri belum tentu bisa beristinja sendiri. Tapi kalau anak kecil sudah bisa beristinja sendiri, pasti bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi sendiri, dan udah nyambung kalau diajak ngobrol. Kayak Afi udah nyambung diajak ngobrol, udah tamyiz berarti. Begitu, tamyiz dia. Artinya begini, anak yang sudah tamyiz ketika dia berwudu dengan niat ibadah itu sudah dapat pahala. Ini betapa baiknya Allah sama kaum muslimin. Pertanyaan, anak tamyiz yang belum baligh berbuat maksiat, dosa enggak? Enggak, bukan disebut maksiat. Walaupun besar dosanya sampai membunuh. Misalnya, ada anak tamyiz 7-8 tahun. Kesel sama temennya, kemudian tiba-tiba dia ngambil pisau, tusuk. Syah, mati temennya. Maka dia ada hukuman? Tidak. Tapi memang orang tuanya bertanggung jawab ngasih diat. Tapi anaknya enggak. Anaknya enggak dosa, enggak dapat hukuman, orang tuanya yang dapat hukuman. Ngasih diat. Gitu. Enggak ada kisos. Anak kecil kok dikisos. Ya. Begitu. Tapi ketika dia beribadah, wudunya benar, sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, rukunnya terpenuhi. Dia niatkan untuk Allah karena sudah diajarin sama orang tuanya. Kalau wudu, niatkan buat Allah, niatkan buat ibadah. Dia benar wudunya, maka sah wudunya, sah. Sah wudu yang seperti itu. Makanya kalau kita sudah punya anak tamyiz, adik tamyiz, dorong dia buat beribadah sebaik-baiknya, walaupun jangan dipaksa, namanya juga anak kecil. Tapi dorong dia agar bisa beribadah sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya ngumpulin pahala banyak-banyak sebelum baligh. Sehingga ketika dia sudah balik menjadi tabungan pahala. Ini kan luar biasa. Begitu. Jadi anak yang tamyiz itu sah wudunya, sah mandinya kalau dia diniatkan ibadah. Demikian pula sholatnya, sah sholatnya, dapat pahala. Demikian pula puasanya, sah puasanya kalau dia melakukan. Begitu. Ini yang kedua, harus tamyiz. Berarti kalau belum tamyiz bagaimana? Ya nggak bisa. Kalau belum tamyiz adalah nggak bisa. Yang ketiga, ini 1, ini 2, ini 3. Yang ketiga, wa adamul mani'i, dan tidak ada. Adam itu artinya tidak ada, al-mani artinya penghalang. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Penghalang apa? Ya. Penghalang dari min wusulil ma'i. Penghalang dari sampainya air ilal maghsul, kepada anggota yang dibasuh. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air sehingga air tidak bisa mengalir di atas anggota wudu atau anggota mandi kita. Gak boleh. Misalnya apa? Lilin, cat, apalagi? Yang paling memungkinkan lilin, cat, atau tinta yang tebal. Bukan sisa tinta. Kalau sisa tinta yang tipis-tipis itu dimaafkan. Sisa tinta dimaafkan. Tinta yang tebal. Begitu.
Kalau pulpen tipis itu juga masih dimaafkan. Karena insya Allah masih ngalir. Kalau tinta-tinta tipis itu masih ngalir insya Allah. Masih nembus kulit. Demikian pula benda-benda cair seperti minyak, insya Allah itu tidak menghalangi, tidak disebut menghalangi. Kecuali kalau minyaknya minyak beku, jelas-jelas nemplok di sini, nah itu harus disingkirkan dulu. Yang bekunya, sisanya bagaimana yang nempel di kulit? Nggak masalah. Begitu. Pomade, tergantung nih pomade ini. Dia melapisi rambut atau tidak. Maka harus butuh penelitian. Sama seperti pewarna rambut. Ada yang melapisi, ada yang tidak. Misalnya jenis pewarna rambut yang mirip dengan pacar, inai. Maka ini tidak melapisi rambut. Dia tembus, si air itu tembus. Tapi justru kebanyakan kosmetik zaman sekarang itu anti air. Ya berarti wayahna. Apa wayahna? Mau nggak mau, suka nggak suka, berarti wudunya tidak sah. Kan zaman sekarang kosmetiknya pengantin tahan air kan? Air itu ngalir, seret. Bukan ngalir di atas kulit, tapi ngalir di atas make up. Yang seperti ini bagaimana? Jelas tidak sah dipakai buat berwudu. Oh berarti harus dibongkar lagi make upnya? Ya iya. Wah ribet kalau gitu. Makanya nggak usah ribet-ribet make up tebel-tebel. Kalau misalnya mau make up tebel-tebel, diperhatikan waktu sholat. Perhatikan waktu sholat. Misal, mau make upnya jangan sebelum maghrib. Kenapa? Karena pasti maghrib dibongkar, isya dibongkar. Kalau misalnya mau make upnya berarti jam 9 atau jam 8. Sehingga kalaupun dibongkar kan zuhur dibongkar, udah selesai. Gak usah make up lagi kalau perlu, ribet juga. Kalau mau make up lagi silahkan setelah salat zuhur sampai asar udah selesai. Acara kan gak usah lama-lama. Begitu. Jadi apapun yang menghalangi aliran air, sampainya air kepada anggota yang dibasuh, baik itu berupa kulit ataupun rambut, maka tidak sah. Kotoran yang nempel, tanah, daki yang terlalu banyak di kuku. Kalau terlalu banyak, bukan keringat. Jadi debu, tanah. Kan daki itu keringat kecampur sama tanah kan? Kotorannya itu menghalangi, maka nggak boleh. Oleh karena itu udah lebih baik kuku jangan panjang-panjang. Karena itu pasti bakal kotor biasanya. Kecuali kalau memang benar-benar dibersihkan, rutin silahkan. Tapi kalau udah hitam, wah udah itu. Menghalangi itu pada kulit. Menghalangi kulit. Begitu. Ya. Bagaimana kalau keringat? Ya keringat nggak masalah. Keringat bagian dari tubuh kita tidak masalah. Keringat, minyak, sisa minyak yang nempel itu nggak masalah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini yang ketiga. Yang keempat wassayalan. Yang keempat adalah wajibnya mengalir. Airnya itu wajib mengalir. Wassayalanu ay jaroyanul ma'i alal udwi, yaitu mengalirnya air di atas anggota tubuh atau anggota yang dibasuh. Walau kana bimusa'adatin binahwi dalkin. Walaupun mengalirnya itu enggak harus ada aliran sendiri. Boleh dibantu dengan apa? Dengan dalak, dengan diusap. Itu membantu. Dalak itu memijat atau mengusap. Itu membantu mengalirkan air. Begitu ya, membantu mengalirkan air. Walau biduni taqaturin minal udwil maksul. Walaupun enggak tampak kelihatan adanya aliran yang benar-benar ngalir. Enggak apa-apa. Atau misalnya enggak mesti ada tetesan-tetesan. Seperti misalnya dia nyerap, ya kulitnya itu misalnya masuk ke dalam ketika di rambut misalnya. Atau rambut enggak wajib ngalir ya. Yang wajib ngalir misalnya di wajah. Kemudian si airnya gara-gara didalek, kemudian airnya itu meresap. Nggak ada sisa-sisa tetesan. Nggak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, begitu. Yang penting benar-benar ketika meratakan itu ada air yang mengalir. Cirinya apa ada air yang mengalir? Ada buliran-buliran yang bisa digerakkan secara perkiraan. Nggak mesti harus dipastiin. Ada bulirannya nggak set gitu. Nggak mesti harus begitu. Mentang-mentang harus ada air mengalir. Harus ada buliran, enggak. Perkiraan. Ya, dengan perkiraan saja. Begitu. Islam mudah. Yang penting dengan perkiraan dia mengalir.
Maka di sini penting, ini adalah pendapat 4 mazhab. Pendapat 4 mazhab. Mengalir itu pendapat 4 mazhab. Bahkan di luar 4 mazhab sekalipun. Oleh karena itu, jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahkan mungkin zaman sekarang sepertinya sudah, walaupun nggak bisa kita menentukan ijma ya, para ulama sepakat lah kalau zaman sekarang. Fala yakfi thalju wal barad, maka tidak sah wudu menggunakan salju maupun batu es. Illa kecuali idza daban, kecuali kalau sudah mencair. Ini lagi-lagi saya tekankan. Tidak sah hukumnya berwudu atau mandi menggunakan salju atau batu es yang belum mencair. Apa alasannya? Karena tidak ada aliran. Dulu sempat heboh di TikTok, toko. Apa? Seorang laki-laki berwudu dengan menggunakan salju. Bukan salju yang mencair, jadi benar-benar salju. Sok ya. Sok. Kemudian yang komentar apa? Subhanallah, indahnya Islam. Saya ingin juga berwudu dengan salju. Enggak sah. Orang-orang jahil. Yang komentarnya rata-rata jahil juga. Tapi kan ada ulama yang berpendapat membolehkan. Ya kalau sekedar ada yang boleh mah, pendapat paling aneh juga ada yang membolehkan. Seperti misalnya nikah mut'ah. Ya ada yang membolehkan. Begitu. Makan daging anjing, ada yang membolehkan. Tapi apakah semua pendapat yang membolehkan itu kita tampung? Enggak begitu konsepnya. Ya. Jadi ada yang mengatakan daging anjing itu tidak haram. Terus mau kita ambil? Kan enggak begitu. Ya dia sebagai khazanah saja. Tapi kalau masalah diamalkan ntar dulu. Maka amalkan pendapat jumhur agar lebih tenang. Menenangkan. Apalagi ini kesepakatan 4 mazhab, bahkan 5 mazhab, bahkan mungkin 6 atau 7 mazhab. Hanya ada satu pendapat, kalau tidak khilaf, Imam Al-Auza'i. Saya agak ragu apakah Imam Auza'i atau Imam Az-Zuhri yang berpendapat bolehnya berwudu dengan menggunakan salju atau es yang belum mencair. Dan tidak ada ulama yang lain yang berpendapat seperti itu. Sehingga tidak jarang para ulama zaman sekarang menghukumi pendapat tersebut sebagai pendapat yang syadz. Pendapat yang syadz. Syadz itu artinya apa? Janggal. Bertentangan dengan para ulama yang lain yang lebih thiqah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Baik. Yang kelima. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran. Dan airnya harus air yang mensucikan. Bukan sekadar suci tapi harus mensucikan. Kita sudah bahas air mensucikan ya. Air itu ada yang air suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, suci mensucikan tapi makruh digunakan, dan air yang terkena najis. Beda-beda tuh. Air suci dan mensucikan itu air apa? Air mutlak. Apa sih air mutlak? Disebutkan di sini oleh musannif. Apa itu air mutlak? Bi alla yuslabasmahu bi mukhalatati tahirin yastaghnil ma'u anhu. Yaitu yang namanya tidak berubah akibat campuran sesuatu yang suci, yang campuran itu tidak dibutuhkan oleh air. Tidak diperlukan oleh air. Dicampur oleh apa? Dicampur oleh sesuatu yang suci. Maka kalau dia tercampur sesuatu yang suci dan mengubah namanya, disebut dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Apa cirinya air yang suci tapi tidak mensucikan? Airnya bisa dikonsumsi, tapi namanya itu ada nama tambahan. Kita nggak bisa nyebut dia air saja. Ini air apa namanya? Air aja. Mau disebut air bening, air putih, air galon, air. Kalau boleh kita sebut semuanya itu. Tapi disebut air doang bisa nggak? Bisa. Berarti ini air apa hukumnya?
suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya kita seduh air ini dengan kopi, aduk, bisa nggak disebut air doang? Kalau udah jadi air kopi? Nggak bisa. Justru airnya dihilangkan. Jadinya apa namanya? Kopi. Nah itu maksudnya air sudah berubah namanya. Dicampur teh jadi teh. Nggak ada orang nyebut air doang. Pasti air teh atau teh doang. Susu, air kelapa, air apa itu? Air bunga mawar yang suka, air mawar yang suka harum-harum. Atau misalnya air-air yang lain. Itu semuanya air yang suci. Kenapa suci? Karena bisa kita pakai. Air garam. Air garam. Masih ingat nggak? Bagaimana kalau air garam? Garam itu dari mana? Laut itu suci dan mensucikan atau suci doang? Suci mensucikan. Bagaimana kalau air campur garam, Kasalwa? Masih ingat nggak? Bagaimana kalau ada air campur garam? Hah? Asin, betul, rasanya asin. Hukumnya, bukan rasanya. Apa hukumnya? Tergantung garamnya. Tergantung garamnya. Apa garam apa? Tasalwa. Air garam. Air garam itu udah bahas semua ini. Kenapa lupa? Kalau garamnya garam laut, maka tetap mensucikan. Kalau garamnya berasal dari laut, laut yang dijemur, ya kan? Air laut ditampung, dijemur, dia lama-lama jadi garam. Airnya menguap, sisa garam. Yang seperti ini mensucikan. Tapi kalau garamnya garam gunung, dari batu biasanya, maka ini tidak mensucikan. Contohnya garam Himalaya. Cuma, wallahu alam, saya pernah ada yang nyebut juga, garam Himalaya itu aslinya dari laut juga katanya. Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu dia dari batu. Wallahu alam bishawab. Nanti, pokoknya kalau garamnya bukan dari laut, tidak mensucikan. Kalau garamnya itu dari laut, masih mensucikan. Kalau garamnya tidak dari laut, maka sudah tidak mensucikan. Begitu. Air sabun, air campur sama sabun. Nggak bisa kita sebut air saja, pasti air sabun sebutnya. Begitu ya. Dia suci tidak? Suci, bisa dipakai buat mandi, bisa dipakai buat ngepel, bisa dipakai buat ngelap. Tapi tidak mensucikan, nggak bisa dipakai buat mandi wajib, nggak bisa dipakai buat berwudu. Begitu. Jadi ciri pertamanya air yang mensucikan itu namanya tidak rusak, namanya tidak berubah. Gara-gara kecampur sesuatu yang suci yang tidak dibutuhkan air. Maksudnya tidak dibutuhkan air itu bahwa dia bukan bagian dari air. Maksudnya begini, kalau misalnya ada air danau, kalau misalnya ada danau, ada air nih, kecampur sama tanah enggak airnya? Ya pastilah. Danau, judulnya juga. Tapi kalau misalnya si airnya berubah karena tanah, masih suci dan mensucikan atau tidak? Masih mensucikan atau tidak? Masih mensucikan. Kenapa? Karena tanah itu dibutuhkan oleh air. Kok bisa tanah dibutuhkan oleh air? Ya tempat menampungnya. Ya nggak bisa lah si air ini. Air, karena kamu ada di danau, jangan kena tanah. Gimana ceritanya air jangan kena tanah? Kecuali kalau airnya di gelas. Atau airnya di ember, kita masukin tanah. Tanahnya dibutuhkan gak tuh? Enggak. Kita aduk, jadi air apa namanya? Air tanah. Diaduk. Termasuk ya hal-hal atau benda-benda yang tidak bisa dihindari oleh air. Contohnya apa? Lumut. Bisa dihindari oleh air? Gak bisa lah. Apalagi air sungai, air danau, gak bisa dihindari oleh. Maka yang seperti ini walaupun berubah jadi warnanya jadi kayak agak lumut, gak masalah. Bagaimana kalau misalnya dia sesuatu yang berasal dari luar air, misalnya daun. Nah tergantung daunnya ini larut atau tidak. Kalau misalnya ada air, ketumpahan daun banyak, daunnya larut dan mengubah warna air, dia berubah. Gak bisa. Dia tidak lagi mensucikan. Tapi kalau perubahannya itu bukan karena larut, jadi si daunnya nggak hancur,
maka tidak masalah. Kalau tidak larut tidak masalah. Termasuk seperti misalnya perubahan yang sekadar sekadar baunya, tapi bukan karena larut gitu. Jadi baunya bau daun, tapi daunnya nggak larut. Maka yang seperti ini tidak mengubah. Termasuk juga ketika air dicampur oleh pembersih. Air-air yang kotor dicampur oleh pembersih, maka itu pun masih mensucikan. Karena dibutuhkan oleh air. Misalnya, tapi bukan air najis ya asalnya ya. Kalau yang asalnya air najis harus dikumpulkan dulu sampai 2 kulah lebih. Begitu. Ini kasusnya misalnya airnya itu keruh, bau. Bau apa misalnya? Bau nggak enak lah ya, bau-bau busuk kan biasa kalau air yang keruh itu kan ya. Terus kemudian kita bersihkan dengan kapur. Kita bersihkan dengan kaporit. Yang seperti ini masih tetap mensucikan? Jawabannya masih tetap mensucikan. Masih tetap mensucikan. Dan orang-orang nggak akan nyebut itu air kaporit juga. Wah, ini airnya kaporit. Paling kita bilang ini kaporitnya kebanyakan deh kayaknya, nah gitu doang ya. Masih tetap air. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini air yang suci dan mensucikan, air yang suci dan tidak mensucikan. Ada lagi air yang mensucikan tapi makruh digunakan. Air apa? Air musyammas, sudah kita bahas. Menurut sebagian ulama itu tidak terjadi di Indonesia karena harus terjadi di tempat yang sangat panas pada musim panas. Indonesia kan semusim-musim panas Indonesia. Ya beda sama musim panas di Timur Tengah sana atau misalnya di negara-negara yang 4 musim. Negara 4 musim itu kan kalau lagi dingin-dingin banget, kalau lagi panas, panas banget. 4 musim atau 3 musim atau 2 musim tapi musim panas, musim dingin. Di Indonesia kan musimnya musim apa? Musim kemarau, musim hujan. Mu'tadil, istilahnya jauhnya itu mu'tadil. Pertengahan. Si cuacanya itu pertengahan kalau di Indonesia. Begitu. Kemudian ada air yang mutanajis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Begitu. Wallahu a'lam. Apakah ada air yang mensucikan tapi haram digunakan? Air mensucikan tapi haram digunakan? Ada enggak? Adalah. Ada juga. Kasusnya misalnya seperti apa? Misalnya ada orang yang kehausan. Ada orang yang kehausan. Kita cuma punya air segelas. Dipakai wudhu atau ngasih orang yang haus? Ngasih orang yang kehausan. Kalau orang tersebut muhtaram, terhormat, dihormati. Tapi kalau orangnya tidak dihormati, seperti pembunuh yang harus dikisos, pezina yang harus dirajam, orang yang meninggalkan sholat, yang belum bertaubat, atau misalnya anjing galak, atau misalnya babi, maka mereka semuanya tidak dihormati. Termasuk orang murtad tidak dihormati. Maka mereka mati kehausan, bodo amat. Pakai buat wudhu. Termasuk air yang haram digunakan siapa? Air milik orang lain. Air gosok. Kita ngambil air orang lain. Nyuri, saya pengen wudhu. Nggak bisa. Haram, tapi sah nggak? Sah. Haram tapi sah. Baik. Kemudian, wa alla yataghayyara binajasin walau taghayyuran yasira. Dan airnya tidak boleh, ini ciri air yang mensucikan itu tidak boleh berubah karena najis, walaupun perubahannya sedikit. Baik, air itu ada 2 jenis, ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Saya tambahin, di mana ya? Perhatikan bahwa air ada 2 jenis. Dari sisi volumenya, air sedikit, air yang banyak. Kapan disebut sedikit? Ya, air disebut sedikit kalau ukurannya berapa? Kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Disebut banyak kalau lebih dari atau sama dengan 2 kullah. Minimalnya 2 kullah. Itu sudah disebut banyak. Apa perbedaan hukumnya? Yang sedikit dengan yang banyak. Air yang sedikit apabila terkena najis, otomatis najis. Terkena najis yang tidak dimaafkan ya. Najis yang tidak dimaafkan.
Contohnya apa najis tidak dimaafkan? Contohnya najis yang tidak dimaafkan. Misalnya kotoran kucing. Air kecemplung kotoran kucing. Wah, kucing ternyata BAB-nya kena air di ember. Kemudian kita mikir, wah airnya belum berubah nih, belum kelihatan nih. Kita ciduk itu si kotoran. Pertanyaannya, airnya belum tampak perubahannya. Dicium-cium airnya, nggak bau kotoran. Kemudian dilihat-lihat, masih bening. Bahkan pas kumur-kumur, nggak ada rasa-rasa kotorannya gitu. Pertanyaan, air tersebut dihukumi najis atau suci? Ya, najis atau suci? Maka dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis. Jadi terkena najis yang dimaafkan otomatis najis, mutanajis. Walaupun perubahannya kecil. Nah, perubahan kecil itu perubahan yang nggak tampak. Itu namanya perubahan kecil. Taghayyuran yasira tadi. Istilahnya taghayyuran yasira ini adalah perubahan yang tidak tampak. Perubahan yang nggak kelihatan. Perubahan yang nggak terasa. Kalau airnya sedikit. Bagaimana caranya mensucikan air sedikit yang najis? Nah, iksar ya, ditambahkan air. Boleh kita nambahin air baru, boleh dia ditambahkan ke air lain yang lebih banyak. Sampai 2 kula. Sampai 2 kula minimal. Makannya kalau punya bak lebih enak, minimal 2 kula. Bahkan kalau perlu bak yang gede, 4 kula gitu ya. Artinya apa? Aman kita. Selama tidak berubah, tidak akan najis, maka di sini air yang banyak, ya. Kalau terkena najis yang tidak dimaafkan, misalnya apa? Ya tadi kotoran kucing atau bahkan bangkai kucing sekalipun. Kucing misalnya tenggelam, mati kolam renang. Waduh, ada kucing mati di kolam renang, diangkutlah itu si kucing. Ya. Pertanyaannya, si kolam renangnya jadi najis atau enggak? Tergantung. Kalau berubah najis atau mutanajis menjadi najis. Kalau tidak berubah masih suci dan mensucikan. Itulah enaknya punya air banyak. Kalau kolam renangnya gede, ada kucing nyemplung mati, insya Allah nggak akan berubah. Jadi harus benar-benar perubahan yang tampak. Kalau airnya banyak, kalau airnya sedikit, perubahan tidak tampak pun terkena najis. Nah itulah enaknya. Terus 2 kulah itu berapa? Ini para ulama beda pendapat. Ada yang paling kecil 190 liter. Paling kecil nih. Paling besar 270 liter. Rata-rata 216 liter. Nih, tiga ukuran yang banyak disebut oleh para ulama. Pertanyaannya, kok bisa beda-beda? Karena zaman dulu nggak pakai literan. Zaman dulu namanya ritel. Ritel Baghdad. 500 ritel Baghdad. Apa itu? Wallahu a'lam. Ukuran zaman dulu. Begitu. Maka para ulama zaman sekarang hanya berusaha mengonversi, makanya dia takriban. Takriban itu apa? Perkiraan. Ya kurang-kurang dikit mah nggak apa-apa begitu. Dianggap 2 kulah aja. Maka berarti kalau misalnya mau ya minimal punya bak itu 200 liter lah isinya. 200 liter begitu ya. Berarti kalau misalnya kita punya bak, kira-kira ukurannya berapa? Tergantung mau bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya kubus, maka setidaknya 60 lah. 60, tapi 60 mepet banget sebenarnya sih. 60. Berapa berarti totalnya? Berarti sekitar 216 liter. Nah ini mepet banget. Mepet banget ya. Mepet banget.
Kalau misalnya mau berarti di atasnya 80, 80, 80 berarti kalau pengen kubus. Mepet nih. Ini kan minimum ya, minimal. Kalau bentuknya balok segi panjang itu sisinya, balok volume, maka berarti kalau pengen aman ya 50-50, di sini 100. Nah ini bisa nyampe 250-an lah liter. Aman tuh. Ya. Jadi kalau punya bathtub ukuran segini, begitu. Jangan dicampur sabun. Kalau dicampur sabun ya beda lagi. Maksudnya kalau kita mau rendem pun nggak masalah. Gitu. Kalau ukurannya tabung silinder, maka seminimalnya berarti di sini 60 diameternya, tingginya berarti 80. Ini ukuran minimum banget ini. Ukuran mepet-mepet lah, sekitarnya dapat 220-an, 226 liter. Ini ukuran mepetnya segini lah. Berarti kalau misalnya kita pengen punya bak yang besar ya lebih dari ini. Begitu, itu aman. Jadi kalau misalnya kita lagi junub, bisa langsung nyemplung di bak tersebut. Begitu kan, lagi malas mandi lama-lama gitu kan, aduh lagi junub. Ya udah, kalau baknya gede, misalnya baknya 100 kan enak ya. Kubus tapi 100 atau tingginya mungkin 60 tapi panjang sama lebarnya 100. Wah, enak. Langsung nyemplung situ, bleng. Kena semuanya, angkut, udah selesai. Begitu. Nggak perlu ribet-ribet. Nah, itu enaknya. Termasuk kalau misalnya mandiin bocah. Langsung aja cemplungin aja, kan anak-anak seneng tuh. Anak 5-6 tahun seneng renang, udah kita renangnya di bak mandi. Seperti itu. Kalau kurang dari ini, maka khawatirnya apa? Ada najis yang tidak dimaafkan yang masuk, berarti harus dibuang semua, baknya harus dicuci. Begitu ya. Tapi ingat, najisnya yang tidak dimaafkan. Kalau najisnya nggak kelihatan, itu dimaafkan. Kalau najisnya nggak kelihatan, itu dimaafkan. Kan kadang-kadang ada najis nggak kelihatan kan? Nggak tahu ada najis, itu masih najis nggak kelihatan. Itu ya dimaafkan kalau. Allahu a'lam. Ini berkaitan dengan perubahan, taghayyuran yasira. Wa in kanal ma'u duna qullataini zida. Kalau airnya itu ya kurang dari 2 kullah, maka ditambah supaya jadi suci. Begitu. Kemudian di sini ada syarat 2 tambahan. Syartoni akharoni liyakuna mutahhiran. Ada 2 syarat tambahan agar airnya bisa tetap suci. Apa? Bi alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuwin anhu. Tidak terkena najis yang tidak dimaafkan. Kalau airnya kurang dari 2 afan. Bukan ditambahkan airnya. Begini kalimatnya. Wa in kanal ma'udunal qulataini zida syartoni. Nyambung. Afwan jidan. Kalau airnya itu kurang dari 2 kulah, maka ada 2 syarat tambahan. Itu terjemahannya. Afwan. Kalau airnya itu kurang dari 2 kulah, maka ada syarat tambahan. Ada 2 syarat tambahan. Apa? Yang pertama enggak kena najis. Yang tidak dimaafkan. Kenapa? Karena kalau airnya kurang dari 2 kulah, pokoknya kalau kena najis ada perubahan atau tidak? Maksudnya perubahannya tampak atau tidak, maka dia dihukumi najis. Wa alla yakuna stu'mila fi rafi hadatsin au izalatin najis. Ini penting. Syarat kedua tambahannya, kalau si airnya kurang dari 2 kulah, tidak boleh musta'mal. Tidak boleh telah digunakan. Airnya itu tidak boleh telah digunakan untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Au izalatin najas. Atau membersihkan najis. Kapan air disebut musta'mal? Masih ingat? Air musta'mal. Air musta'mal. Kapan air disebut musta'mal? Apabila yang pertama airnya kurang dari 2 kulah. Kalau air lebih dari 2 kulah mah enggak ada istilah musta'mal. Kedua, syarat berikutnya apa? Dipakai bersuci wajib. Yang wajib. Maksudnya apa? Rukun. Begitu. Yang ketiga. Apa yang ketiga?
terpisah dari anggota wudu. Dari anggota wudu. Ada lagi, tidak bertambah. Ini kalau berkaitan dengan najis. Nggak bertambah. Berarti kalau misalnya nambah apa? Karena najis berarti itu. Nah, gitu. Nggak bertambah. Ya. Tidak bertambah atau berubah. Misalnya kita nyiram najis pakai air 1/4 gelas. Pas disiram, malah jadi berubah semuanya. Najis semuanya itu yang ada. Ya itu najis semuanya. Kalau begitu najis semuanya malah kita kalau berubah. Gitu. Berarti tidak bertambah aja lah, tidak bertambah. Karena kalau berubah ini berkaitan dengan najis bukan musta'mal. Baik. Ini berkaitan dengan najis. Nah, yang penting ketika wudu atau mandi di sini. Gitu ya. Airnya kurang dari 2 kulah. Artinya kalau misalnya airnya lebih dari 2 kulah, maka tidak ada istilah musta'mal. Yang kedua dipakai bersuci yang wajib. Artinya kalau misalnya kita bersucinya itu dalam hal-hal yang sunnah, apa yang sunnah? Berkumur. Maka air bekas berkumur musta'mal bukan? Bukan. Sehingga kalaupun kita misalnya wudu di ember yang kecil, kita ngambil air, nyiduk, terus kemudian kita kumur sambil istinsyaq. Buang lagi di ember, kalau nggak jijik mah nggak apa-apa. Ya, ini masalah hukum fikih bukan jijik atau enggak. Maksudnya si air itu bukan musta'mal. Jadi boleh digunakan lagi. Ya kalau jijik dibuang di tempat yang lain. Ini kasusnya kalau nggak jijik. Kasusnya menjelaskan hukum. Begitu. Baik. Walaupun yang pertama. Kemudian setelah itu apa? Kita basuh wajah. Wajah wajib enggak? Wajib. Yang wajib itu sekali atau 3 kali? Sekali. Yang wajib itu sekali. Maka berarti yang jadi musta'mal kalau basuhan pertama. Hanya basuhan pertama saja. Kita ciduk di ember. Set. Wajah. Nah, yang disebut musta'mal yang mana? Air yang diciduk atau yang mana yang disebut musta'mal? Air yang menetes dari wajah itulah musta'mal. Air yang menetes dari wajah itulah yang disebut musta'malnya. Air yang menetes dari wajah. Begitu. Kapan disebut 1 kali basuhan? Kapan disebut 1 kali basuhan? Kalau sudah terkena semuanya. Kalau dalam sekali cidukan udah terkena semuanya, berarti 1 kali basuhan. Tapi kalau misalnya sekali ciduk, ada yang kelewat, maka cidukan kedua masih basuhan yang wajib. Masih basuhan pertama itu. Begitu. Udah nih, basuhan. Oke. Kemudian basuhan kedua, boleh enggak pas wajah, basuhan kedua langsung cemplungin ke embernya. Basuhan kedua, basuhan ketiga. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena itu adalah basuhan sunnah, bukan basuhan wajib. Kemudian, kita kita ciduk, tangan. Jadi musta'mal enggak? Kalau kita nyiduk, buat basuh tangan. Kalau niat nyiduknya itu, niat ngebasuh, jadi. Ini niatnya niat apa nih? Ngebasuh atau niat nyiduk? Kalau niatnya niat nyiduk, ya enggak. Pas kita nyiduk, ini niatnya buat nyiduk, ngebasuh. Nah, ini ngebasuhnya. Misalnya begitu. Tapi kalau sejak awal, ini niatnya niat ngebasuh. Maka ketika dia ngebasuh, selama tangan ini masih di atas di dalam air, belum musta'mal. Tapi ketika tangan ini dilepas, berarti musta'mal airnya. Kita gunakan air, udah sekali. Basuhan kedua boleh dicelupin? Boleh. Langsung basuhan kedua. Basuhan ketiga, nyelup langsung di ember yang sedikit, gak masalah. Demikian pula yang kanan. Yang kanan ciduk. Kemudian ratakan airnya, basuhan pertama selesai. Basuhan kedua celupin aja. Tidak masalah. Jadi tidak menjadi musta'mal. Pertanyaan berikutnya nih. Ketika si air pada basuhan yang wajib, itu kan ada air musta'mal yang netes. Pertanyaannya, apakah air yang netes menimpa air yang di ember sedikit ini jadi ikut musta'mal atau tidak?
Kita wudu di ember kecil. Wudu, kita wudu misalnya. Airnya netes di ember ini. Air mustakmal, ini jelas-jelas mustakmal airnya yang netes. Yang di embernya bukan mustakmal. Pertanyaannya, tetesan-tetesan air ini membuat air ember ini jadi mustakmal atau tidak? Status air embernya. Gimana? Status air embernya mustakmal atau enggak? Kasalwa, mustakmal atau enggak air embernya? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung, kalau kata Imam Nawawi ada dua pendapat. Yang as-shah itu adalah takdiri, diperkirakan. Kira-kira kalau misalnya yang netesnya itu berwarna, mengubah warna air atau enggak? Begitu. Misalnya yang netesnya itu adalah air mawar misalnya, yang netesnya. Coba dikira-kira itu. Ketika netes berubah enggak? Atau misalnya yang netesnya itu wangi. Nah, kalau air mawar mungkin wangi ya, bukan warna ya. Kalau warna itu mungkin kayak apa kalau orang zaman dulu istilahnya za'faron atau apa ya. Ya intinya beginilah. Kalau misalnya ketetesan air yang berwarna, kira-kira berubah enggak dengan tetesan yang tadi? Jadi pendapat pertama diperkirakan. Atau kalau airnya itu berbau, ada wanginya, ada baunya tertentu, kira-kira dengan tetesan-tetesan tadi itu menimpa air yang di ember, si air embernya berubah jadi baunya itu atau tidak? Kalau misalnya kita yakin, oh ini mah tetesan-tetesan cuma dikit, nggak akan berubah air ini, maka berarti airnya suci dan mensucikan. Wah kalau kayak gitu mah ribet, Ustaz. Diperkirakan ribet. Ada pendapat kedua. Apa pendapat kedua? Dibandingkan. Ini paling gampang. Bagaimana kalau dibandingkan? Kalau yang mustakmalnya lebih banyak daripada air yang ditimpanya, mustakmal. Kalau air mustakmalnya lebih sedikit daripada air yang ditimpanya, tidak berpengaruh. Ini pendapat yang kedua dibandingkan. Ini pendapat dua-duanya dalam mazhab diakui. Cuma yang as-shah, kata Imam Nawawi yang di atas. Ini as-shah. Yang kedua berarti sahih. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Baik. Begitu. Ini berkaitan dengan air musta'mal. Khair. Terpisah dari anggota wudu sudah tadi dibahas. Jadi bukan yang masih nempel. Kalau masih nempel belum. Tapi kalau sudah menetes itu baru disebut musta'mal. Nah ini dulu sempat ada heboh ya. Ketika salah satu calon wakil presiden berwudu di gayung. Di gayung itu buat telinga lagi. Sah enggak? Ya salah. Banyak orang yang bilang enggak sah. Wah ini apaan mustakmal segala macam. Nah, ini orang-orang yang berlebihan dalam perkara mustakmal. Ya, banyak. Bahkan dulu saya pernah ngajar di SMK. Sendal itu kan habis wudu. Dia sendalnya, maka sendal habis wudu. Set. Ya di sendalnya ada airnya enggak? Ada. Air mustakmal bukan? Mustakmal. Yang menarik, si sendal ini diminta dilempar sama temennya itu. Yang lagi habis wudu lagi. Dilempar. Jangan itu sendalnya mustakmal. Itu apa hubungannya? Apa hubungannya? Sendal mustakmal jadi pakai, kata sendal mustakmal. Apa sendal mustakmal jadi pakai? Apa hubungannya dengan orang yang setelah berwudu? Itu berlebihan dalam mustakmal. Sampai dengan begitu. Atau misalnya masalah tetesan-tetesan ini. Kebanyakan menilainya dia sudah langsung otomatis mustakmal. Ini juga banyak yang keliru. Juga banyak orang-orang yang tidak bisa membedakan basuhan sunnah, basuhan wajib. Itu juga banyak yang tidak bisa membedakan sehingga menganggap semuanya mustakmal. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian untuk kali ini. Insya Allah pertemuan akan datang kita bahas masalah tayammum. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Ustaz, izin Ustaz. Sebentar, Afwan di sini yang lagi nanya gimana? Airnya sedikit, terus air mustakmal. Kita tambah, hilang.
Kalau sampai 2 kulah udah hilang. Kan harus 2 kulah ditambahnya. Harus sampai 2 kulah. Kalau nggak sampai 2 kulah tetap masih sedikit berarti dia. Kalau misalnya sudah sampai 2 kulah, maka berarti dia apa? Berarti dia nggak ada mustamal kan? 2 kulah kan? 2 kulah itu nggak ada mustamal. Baik. Gimana? Fadal, Ustaz Fajrin ya tadi ya? Fadal, Ustaz. Iya, Zat. Afwan, Zat. Yang pertama itu terkait ini, Zat. Penghalang sampainya air ke anggota tubuh, Zat. Ini, Zat, pernah kejadian juga, Zat, sama anak, Zat. Ini terkena lem Korea, Zat. Lem Cina itu, Zat. Lem Korea atau Itu lem kan Cina namanya sebenarnya itu? itu kan ini, Zat, ya. Sangat-sangat lengket banget itu, Zat, ya. Ya. Dan bahkan Dan itu itu menghalangi jelas itu. ya Itu jelas menghalangi. menghalangi, Zat, ya. Dan itu kayak butuh waktu yang lama, Zat, untuk Sebentar, Ustaz. Antum nggak tahu triknya aja, pakai air garam, cepet. Oh iya, iya, Zat. Jadi kalau Dulu sempat, antum Zat. ketempelan atau kena lem Cina atau lem Korea, pakai air garam, cepet, Ustaz. Belum tahu triknya itu, pakai air garam. Ya, nempel nih, wah Iya, susah. Zat. Kasih ini gelas, digaremin. Udah lama-lamanya lepas, lama-lamanya luruh. Begitu. Oh, Masya Allah. Siap, Zat. Ya Air kemarin garam, juga ada jemaah, Zat, yang terkena itu, Zat. gitu ya. Iya, Jadi Zat. tapi kalau misalnya nggak tahu, caranya nggak tahu, udah segala macam, waktu sholat udah mau habis ya sholat aja, nggak masalah. Kalau sudah begitu sudah dimaafkan, karena sudah ada usaha untuk membersihkan. Jadi sesuatu yang sudah diusahakan untuk membersihkan, sisanya itu maafu, sisa yang sudah dibersihkan tapi, ya seperti misalnya cat udah dibersihin pakai thinner, pakai apa masih ada, ya sudah itu mah, begitu. Wallahu a'lam. Kalau Iya, air Zat. kolam renang bagaimana? Apakah suci dan mensucikan? Padahal kan suka ada yang pipis di kolam renang. Tadi, kalau airnya itu lebih dari 2 kulah, air yang bukan lebih dari 2 kulah, airnya 2 kulah atau lebih, maka tidak akan najis kecuali apabila ada perubahan. Perubahan apa? 3. Lebih tepatnya salah satu dari 3. Pertama, bau. Kira-kira nih kalau ada yang pipis, airnya semua bakal bau pipis nggak? Oh, nggak bau pipis. Coba kemudian warnanya jadi berubah jadi warna pipis? Enggak juga. Rasanya juga enggak. Cukup dikira-kira aja rasa mah. Nggak ada sunnah dirasain. Ya. Tapi kalau renang kan kerasa kan? Ya. Air kolam renang itu kan kerasa. Nggak ada rasa-rasa pipisnya kan? Yang ada rasa kaporit yang ada itu. Maka yang demikian dihukumi suci. Pokoknya ya, air yang 2 kulah atau lebih maka dihukumi suci kecuali kalau telah berubah. Di laut ini bukan cuma pipis, pun banyak. Yang nya bukan cuma ikan, orang pun banyak. Iya enggak? Ah, iya. Tapi karena dia 2 kulah atau lebih, maka tidak akan mengubah status hukum air. Kenapa? Karena air laut nggak akan berubah itu. Karena 100 orang buang air di sana nggak berubah tuh. Ada ribuan ikan buang air di sana nggak berubah juga. Ya sudah, masih suci dan mensucikan. Demikian pula di sungai, danau, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi yang tanyakan silakan. Lagi, Zat, terakhir, Zat. Boleh, Ustaz Fajar. Afwan, Zat. Terkait ini, Zat, perubahan terhadap air, Zat. Misalnya kalau contohnya salah satu kasus yang kena bencana itu, Zat, kan airnya keruh terus, Zat. Itu apakah mesti kita tampung dulu supaya bening dulu Tadi, atau gimana, air Zat? keruhnya karena apa? Air keruhnya karena apa? Berarti kalau secara kan bencana gitu, Zat, ya? Enggak. Jadi, Tadi antum ini enggak perhatikan enggak yang saya bahas ini? Yang mana? Mana tadi? Air kena di sini. Air itu maksudnya si tanah itu atau lumpur itu sengaja ditambahkan pada air atau memang airnya yang tercampur dengan tanah dan lumpur? Gimana, Sat? tercampur, Zat. Hah? Tercampur, Zat. Tercampur kan, nggak antum tambahin kan? Berarti dia termasuk yang bisa dihindari oleh air atau tidak? Tidak bisa, Zat. Tidak bisa. Berarti bagaimana hukumnya tadi? Tetap mensucikan.
Begitu ya. Seperti Oke, itu. Ustaz. Terus wudhunya gimana? Pakai lumpurnya? Bukan lumpurnya, airnya. Masa pakai lumpurnya? Kan judulnya air tercampur lumpur. Bagian bawah air kan ngendap lumpur tuh. Ya jangan pakai lumpurnya lah, pakai airnya. Dipisahin dulu nggak? Nggak perlu. Tapi nggak enak kalau misalnya nggak dipisahin, takut kena lumpur. Ya sudah, kalau begitu pisahin dulu. Itu opsional saja. Cuma airnya masih sah insya Allah. Jadi air banjir yang menggenang misalnya begitu, sah itu dipakai buat bersuci. Apalagi kalau banjirnya banjir yang masih ngalir, itu air ngalir, itu mah berarti kan lebih boleh lagi. Demikian. Yang tidak boleh itu kalau sengaja dicampurkan, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Ada lagi yang tanyakan? Gimana? Ya Ustaz bertanya. Afwan, Ustaz Bararah bentar dulu ya. Gimana? Pak ya. Enggak. Salah itu, salah. Termasuk kekeliruan sebagian orang mengira air mengalir itu yang penting kerannya hidup. Jadinya dia hukumnya hukum air banyak. Bukan. Hukumnya air yang mengalir itu sama dengan air yang sedikit pada area tersebut. Jadi kalau misalnya kita nih ada air di gelas, terus dikocorin keran gitu ya, si air ini kena bangkai, plek, najis nggak? Najis, air sedikit dia. Najis. Walaupun air kerannya ngocor terus. Kenapa? Karena ada area yang kena bangkai. Demikian pula di sungai. Di sungai, misal nih, antum pipis di sungai. Kemudian ketika pipis itu, si air pipis ini mewarnai sebagian area. Nah, yang sebagian area yang berubah warnanya itu najis. Itu najis. Jadi area yang sudah berubah najis, tapi kemudian ketika selesai itu nggak berubah lagi, nggak najis lagi berarti. Suci berarti dia. Begitu. Jadi area yang terkena najis masih najis selama dia tampak perubahannya. Ini di antara kekeliruan sebagian orang, dikocorin terus supaya suci. Bukan begitu cara mensucikan air. Ya, sama seperti mau nyuci mau nyuci baju yang najis, dikocorin terus. Apa hubungannya? Najisnya malah menggenang di bak, ya najis semua itu bajunya. Kan begitu. Ya, seperti itu. Kalau najisnya najis hukmi, najis hukmi itu apa? Najis yang udah hilang zatnya, cuma sisa nodanya. Oh, ini mah najis hukmi. Najis sisa nodanya maksudnya udah susah dihilangin nih. Atau misalnya nodanya udah hilang, semuanya udah hilang, tapi pakai sabun tadi. Ini tinggal menghukumi suci doang. Nah, kalau udah begitu, nggak perlu air mengalir pun nggak masalah. Tinggal dituang saja air suci mensucikan. Maka suci semua suci semua pakaian yang najis tadi. Kalau najis hukmi. Begitu ya. Baik. Gimana Ustaz Bararah, silakan. Tentang air mustakmal Ustaz Ya. tadi. Yang bekas dipakai untuk bersuci wajib. Misalkan bersuci wajibnya kan yang wajib yang pertama tadi Ustaz. Betul. Misalkan pertama belum sempurna, kan tadi yang keduanya dihitung satu gitu Ustaz ya. Misalkan ke netes ke air itu yang pertama tadi netes belum kehitung udah kehitung mustakmal atau belum? Masih wajib kan, yang wajib. Ya. Yang satu, semua yang satu itu mustakmal. Mau di basuhan pertama, di basuhan kedua, mau di cidukan pertama, mau cidukan kedua, mau cidukan ketiga, selama dia proses untuk membasuh yang wajib, yang pertama, maka semua air yang tersisanya mustakmal. Yang bukan mustakmal itu setelah yang satu. Tapi seluruh proses yang satu itu masuknya basuhan pertama, basuhan wajib. Dari awal pertama kali nyentuhkan air, sampai akhir selesai membasuh seluruh bagian anggota wudhu, itu semuanya basuhan pertama. Maka berarti air yang menetesnya pun mustakmal. Walaupun hanya baru sebagian saja. Itu kan basuhan pertama. Misal, kita nyiduk pertama di pipi kanan. Air yang netesnya mustakmal, mustakmal. Pipi kedua, pipi kiri, mustakmal bukan? Mustakmal. Yang ketiga jidat, mustakmal bukan? Mustakmal. Begitu. Bukan maksudnya kalau semuanya baru jadi mustakmal, bukan. Maksudnya seluruh basuhan pada basuhan pertama, sisanya itu mustakmal. Mau cidukan pertama, cidukan kedua, bahkan kalau kita harus membutuh 10 kali cidukan, tetap yang netesnya masih mustakmal kalau dalam rangka menyelesaikan basuhan wajib. Seperti itu. Begitu ya? Iya. Nah, setelah basuhan wajib selesai, baru sisanya bukan mustakmal. Begitu. Demikian.
supaya ini Ustadz berarti agak dijauhkan gitu ya Ustadz ya, supaya solusinya misalkan lagi wudhu di ember terus kita basuhan yang wajib agak dijauh supaya nggak netes gitu. Ya, itu bisa salah Seperti satu solusinya. Tapi kalau kita yakin, tetesan gini mah nggak akan berubah, ya sudah, nggak masalah. Tadi kan sudah dua diperkirakan pendapat kan? diperkirakan tadi Ustadz ya. Hah? Diperkirakan tadi ya Iya. cara Ini yang asoh diperkirakan, ya. Yang sohih dibandingkan. Kalau pengen gampang yang mana? Bandingkan. Karena yakin air netes gak akan lebih banyak daripada yang di ember. Udahlah gitu, yakin gitu. Ini gak akan jadi musta'mal, ya itu lebih enak. Cuma kalau kita hati-hati ya udah pas wajib kita ciduk. Nah, pas membasuhnya jangan di atas ember. Basuhan pertama aja. Udah yakin nih semua selesai basuhan pertama. Maka basuhan kedua mah ya langsung juga nggak apa-apa. Mau dicelupin kepalanya langsung pun tidak masalah. Begitu. Wallahu a'lam. syukron. Afwan. Syukron Ustadz. Ada yang tanyakan Jazakallah silakan. khair. Jazakallah khair. Gimana? Kalau ada orang yang punya penyakit was-was, justru harus lakukan yang dilarang oleh hatinya. Iya. Orang yang was-was itu harus dilawan. Ustaz, saya was-was air ini mustakmal. Emang kenapa was-wasnya? Kayaknya begini kayaknya. Pakai air itu. Nah, itu. Jadi kalau orang was-was harus begitu. Harus dilawan. Orang was-was harus dilawan. Ustaz, kayaknya saya pipis gimana ya? Tapi pipis kan tadi? Nggak tahu, tapi kayak ada yang keluar. Ambil air, cipratin. Cret. Tapi kan tadi kayak pipis. Udah sholat sekarang. Udah gitu. Tapi tadi habis wudhu kayak ada yang keluar. Sholat sekarang. Udah gitu. Jadi kalau ada orang yang was-was harus begitu. Sholat. Udah selesai. Sholatnya sah. Sah. Besoknya gitu. Saat gimana ini kayak ada yang keluar lagi. Sholat langsung. Udah selesai wudhu, udah sholat. Begitu. Orang was-was harus dilawan. Jangan menuruti was-was. Karena was-was dari setan. Was-was itu dari setan. Ya, jadi cara mengobatinya bagaimana? Dilawan. Bukan berarti yang udah jelas dilawan, bukan. Udah jelas pipis, ini mah keluar beneran, sholat aja, bukan itu. Kalau udah jelas keluar pipis, ya harus dibersihkan, bukan was-was itu namanya. Gitu, ya. Begitu. Taib. Ada lagi yang tanyakan? Silakan yang di Zoom. Kesalah tanyakan? Tidak ada. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.